Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان بعبده ليلا من المسجد الحرام ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puja dan puji mari kita panjatkan atas kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak lupa kita berikan salawat dan salam kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan umatnya yang setia hingga akhir zaman. Dan pada hari ini seperti biasa senang sekali kita semua bisa bersilaturahim tentunya dalam program Khasanah Islam Metro TV. Dan kali ini disiarkan dari Masjid Nursiah Daud Paloh Metro. Dan mungkin jika Anda saksikan hari ini kami melakukan kegiatan hari ini, kajian kali ini tanpa ada jamaah. Ini merupakan salah satu ikhtiar kita untuk mengurangi dampak dari virus corona atau COVID-19 yang saat ini sedang menjadi perhatian bagi kita semua. Sekaligus juga untuk mengikuti apa yang menjadi anjuran dari pemerintah. Dan tentunya seperti biasa juga kita semua di sini akan membahas mengenai hal-hal yang dekat dengan keseharian kita. Apa yang terjadi saat ini menjadi perhatian bagi kita semua. Mungkin ada di antara jamaah atau pemirsa yang ada di rumah saat ini sedang dalam keadaan kurang enak badan atau kurang sehat. Tentunya kita doakan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya kunci dalam menghadapi setiap ujian adalah sabar. Nah, tema kita kali ini adalah mengenai salat dan sabar sebagai penolongmu. Dan seperti biasa hadir bersama kita yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar bersama dengan Kiai Haji Dasat Latif. Untuk itu kesempatan pertama kami berikan kepada Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Nazaruddin Umar. Silakan Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sahibul burhan. Para pemirsa dimanapun juga berada, alhamdulillah pada kesempatan ini kita bisa bermuwajahah, ya walaupun seperti tadi dikatakan biasanya kita sebagian ada di masjid dan sebagian lagi para pemirsa di rumah atau dimanapun juga. Nah kali ini kami
berhadapan langsung dengan bapak-bapak, ibu-ibu, para pemirsa semua di tempatnya masing-masing. Hari ini kita akan membahas ayat yang dibacakan tadi oleh Qari'ah nasional kita, ya. Membahas tentang surah pertama, ayat pertama dari surah Al-Isra. Diawali dengan subhanah. Dalam kaidah ulumul Quran, ilmu tafsir, setiap surah yang diawali subhana atau tabaraka, artinya hampir sama, maha suci Allah, pasti ada sesuatu yang tidak bisa dicerna dengan akal, tetapi mesti harus dicerna melalui keyakinan iman di situ itu. Nah, kebetulan kalau kita lihat posisi surah Al-Isra itu diapit oleh dua surah. Surah An-Nahl yang mencerminkan atau menggambarkan prolog sebelum surah Al-Isra, yaitu kecerdasan intelektual. Di situ ada 3 ayat yang menceritakan bagaimana lebah madu itu semacam serangga tapi bisa menyumbangkan obat untuk para manusia terutama. Nah, mirip dengan lalat ya, lalat itu serangga juga tetapi mencari yang busuk-busuk, yang bau-bau, kemudian menyumbangkan penyakit terhadap manusia. Mirip, sama-sama serangga tetapi satu yang menyumbangkan sesuatu yang positif bagi dunia kemanusiaan, satu yang sebaliknya. Jadi kita ditantang oleh surah An-Nahl itu bagaimana melakukan olah nalar terhadap kemahabesaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, masuk kita ke dalam surah Al-Isra, separuh bisa dicerna melalui akal, mungkin Isra-nya perjalanan horizontalnya ya, dari Masjid Haram ke Masjid Aqsa, mungkin bisa kita ukur berapa kecepatan perjalanan teknologi sekarang ini kan. Tapi kalau mi'rajnya ke atas itu la majala lil aqal, enggak mungkin bisa kita cerna dengan akal, itu harus dengan keyakinan. Nah, setelah nanti surah Al-Isra, kita berjumpa lagi dengan surah Al-Kahfi. Betul-betul di situ sangat-sangat tidak bisa dijangkau oleh akal. Kita lihat apa yang terjadi dalam surah Al-Kahfi, itu ada 4 kisah yang sangat penting yang diungkap dalam surah Al-Kahfi. Al-Kahfi itu sendiri ada orang yang tidur 309 tahun ya di Gua Kahfi. Selain itu juga ada bagaimana seorang Nabi Musa harus belajar terhadap seorang yang sangat tidak populer yang namanya Khidir. Ya, seorang nelayan kumuh, tetangganya puluhan tahun nggak tahu siapa dia, ternyata dia adalah seorang maha guru dari yang ditentukan Allah dalam Quran. Menjadi muridnya salah seorangnya adalah Nabi Musa. Nabi Musa itu adalah nabi paling cerdas dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa taklima. Nah, jadi ayat atau surah 3 serangkai dalam Quran ini, surah An-Nahl, surah Al-Isra, dan surah Al-Kahfi, itu simbol daripada puncak-puncak kecerdasan manusia. Manusia itu punya kecerdasan intelektual, emosional, dan kecerdasan spiritual. Terwakili oleh 3 surah ini. Nah, para pemirsa dimanapun juga berada, awal subhanah, pasti ada sesuatu yang menakjubkan di situ. Asra, Allah memperjalankan, jadi bukan Nabi Muhammad jalan sendiri. Ya, kalau Asra itu tidak usah pertanyakan jaket apa yang digunakan Rasulullah pergi mendaki ke langit. Kendaraannya seperti apa? Semuanya difasilitasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Asra di situ. Bi'abdihi, kenapa Allah tidak mengatakan bi Muhammadin? Karena yang bisa Mi'raj itu, yang bisa Isra Mi'raj itu bukan hanya Nabi Muhammad. Tapi siapapun hamba yang sejati itu bisa Mi'raj ke atas. Tapi hamba yang mana? Di situ ada huruf ba di situ kan. Subhanallazi asra bi'abdihi. Ya, dalam ilmu bahasa Arab huruf ba itu sangat penting artinya. Itu tabi'id kedekatan. Ya, wamsahu biru'usikum, lengketlah tangan ini ke bagian kepala kalau berwudu. Wabil walidaini ihsana, langsung kita berbuat baik seorang anak kepada orang tuanya, jangan pakai perantaraan, itu al-ba'u di situ. Berarti yang bisa Mi'raj itu adalah hamba yang lengket terus dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ingin Mi'raj, jadilah hamba dan jadilah lekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah,
Masih ada satu lagi sangat penting, lailan dalam kondisi hening malam. Nah, apa yang dimaksud al-lail dalam Al-Quran? Sebentar kita akan lanjutkan. Baik, terima kasih banyak Bro. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita. Tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Hampir semua peristiwa-peristiwa monumental dalam Islam itu terjadi di malam hari. Coba kita lihat, turunnya Al-Quran pertama kali, Yaqra' bismi rabbik itu di malam hari. Sekaligus pelantikan jadi nabi itu tengah malam tuh. Pelantikan jadi rasul tengah malam, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi Isra Mi'raj itu juga malam hari. Ya, buat Anda yang baru saja bergabung Khazanah Islam, kali ini kita mengangkat tema besar kita mengenai peristiwa Isra Mi'raj dengan judul kita Salat dan Sabar sebagai Penolongmu. Di segmen pertama tadi kami khususnya Imam Besar Masjid Istiqlal Profesor Dr. Nazaruddin Umar telah menyampaikan atau membahas tentang surah Al-Isra ayat pertama dan akan dilanjutkan dari bahasannya. Silahkan Prof. Iya, baik. Lailah minal Masjidil Haram. Jadi Rasulullah SAW itu melakukan perjalanan spiritual itu di malam hari. Kenapa di malam hari? Ma makna lail? Dalam bahasa Arab, al-lail itu punya dua makna. Ada makna fakta, ada makna simboliknya. Makna faktualnya, malam itu artinya apa? Ya, karena matahari tenggelam maka muncullah kegelapan, ya kan? Tetapi juga bisa berarti al-lail itu makna simboliknya. Dalam syair bahasa Arab itu kalau disebut lail, al-lailah misalnya, itu bisa simbolik daripada keheningan, ketenangan, kesyahduan, kepasrahan, kekhusyuan, ya, keteduhan, ya, kedamaian. Ya, itu disebut al-lailah. Nah, makanya itu perjalanan spiritual itu di malam hari itu adalah lebih cepat. Boleh kita hubungkan bahwa hampir semua peristiwa-peristiwa monumental dalam Islam itu terjadi di malam hari. Coba kita lihat, turunnya Al-Quran pertama kali, Yaqra' bismi rabbik itu di malam hari. Sekaligus pelantikan jadi nabi itu tengah malam tuh. Pelantikan jadi rasul tengah malam, ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Jadi Isra Mi'raj itu juga malam hari. Dan kalau kita lihat, lebih banyak Al-Quran itu turun di malam hari daripada di siang hari. Kenapa? Perjalanan spiritual menuju Tuhan itu lebih cepat di malam hari daripada di siang hari. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyaba'ataka rabbuka maqama mahmuda. Jadi makam yang paling tinggi puncak itu cara menggapainya itu adalah wa minal laili fatahajjad, banyaklah sujud tersungkur di hadapan kebesaran Allah di malam hari. Nah, jadi kalau ingin melakukan penjiwaan, penghayatan terhadap suasana al-laila, ya memang kita harus mengedepankan ketenangan, ya, kepasrahan, ya. Insya Allah itu akan melahirkan berkah. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Perjalanan itu sangat cepat itu. Perjalanan horizontal itu dalam tempo yang sangat singkat. Banyak sekali hadis yang membuktikan bahwa malam itu memang ada kejadian aneh. Antara lain dalam hadis disebutkan ratusan unta kafilah itu berloncatan karena melihat cahaya yang paling melesat di malam hari itu. Bertepatan pada peristiwa Isra Mi'raj itu. Dan naik ke atas ke puncak itu la majala lil akal, bukan wilayahnya akal. Ya. Alladzi barakna haulahu, dua masjid ini penuh dengan berkah. Mari kita lihat berkah apa yang ada di sekitar Ka'bah. Alladzi barakna haulahu. Banyak sekali. Ada air Zam-Zam misalnya kan. Salat di Mekah itu lebih utama 100.000 kali daripada salat di luarnya. Ya. Minyak kata para ahli mungkin sampai 200 tahun akan datang tidak akan pernah kering perut Saudi Arabia dengan minyak tuh. Yang lainnya pada kering. Kalau orang beralih kepada energi solar system itu ya, energi matahari, peneliti juga membuktikan matahari yang paling berkualitas itu adalah mataharinya Saudi Arabia. Alladzi barakna haulahu. Dalam hadis hanya dua tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Dajjal, yaitu kota Mekah dan kota Madinah. Alladzi barakna haulahu. Linuriyahu min ayatina innahu wasamiul basir. Untuk menunjukkan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi Mi'raj yang kita peringati setiap tahun di Indonesia atau di seantero dunia ini, mestinya bukan hanya kita memperingati secara seremonialnya, tetapi mari kita mengambil hikmah di balik itu. Kondisi yang melahirkan Mi'raj itu juga salah satu di antaranya, yaitu Rasulullah sedang dalam keadaan berkabung. Ya, baru saja pahlawan tunggalnya, tinggal satu-satunya yang bisa membela Nabi, bapaknya meninggal ketika dalam kandungan, ibunya meninggal ketika umur 5 tahun. Dia asuh oleh kakeknya, tidak lama setelah itu wafat, ada pamannya juga wafat. Ya, tinggal satu-satunya yang menjadi pelindung perisainya Rasulullah, yaitu seorang janda yang dikawini dan tokoh bangsawan kaya, sehingga mereka tidak bisa diganggu oleh kaum kafir Quraisy karena ada faktor Khadijah pada waktu itu. Nah, Khadijah wafat. Rasulullah betul-betul sangat bersedih sampai nggak pernah nginap di rumahnya, nginap di rumah tantenya. Disitulah ia diberangkatkan ke atas. Dalam tempo tidak cukup 1 malam, Rasulullah turun itu penuh dengan semangat. Sepertinya tidak pernah terjadi sesuatu yang sangat memilukan hati, lupa akan penderitaan masa lampau, ideologi dan idealismenya Rasulullah. Bahkan muncul gagasan untuk hijrah ke satu tempat yang memungkinkan Islam itu lebih cepat berkembang. Dan tidak lama setelah Mi'raj itu kan Nabi hijrah ke Madinah. Nah, para pemirsa, dimanapun juga berada, suasana batin pada Isra Mi'raj itu hadir menjelang bulan suci Ramadan. Jadi pangkalan pendaratan untuk menjemput bulan suci Ramadan itu adalah Rajab Sya'ban. Terlambat kita menjemput Ramadan kalau malam Ramadannya baru kita konsentrasi. Bentangkan karpet merah menjemput Ramadan itu pada bulan Rajab dan Sya'ban. Makanya itu doanya dari Nabi kan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Berkahilah kami pada bulan Rajab dan Sya'ban. Panjangkanlah umur kami bisa berjumpa bulan suci Ramadan. Jadi bulan 3 serangkai ini, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Mari kita mempersiapkan mental kita untuk menjemput tamu yang sudah lama kita nanti-nantikan, yaitu bulan suci Ramadan. Nah, para pemirsa, dalam situasi penantian bulan suci Ramadan, tiba-tiba juga yang hadir di tengah-tengah kita di sini adalah sesuatu yang sangat, ya katakanlah, mengerikan kita karena munculnya virus yang sangat mematikan ini. Nah, apa yang kita harus lakukan dalam posisi seperti ini? Corona ya muncul. Tidak pernah kita menduga dan belum ada vaksinnya, juga belum ada obatnya efektif untuk itu. Dalam situasi seperti ini, ya tentu yang kita harapkan adalah belajarlah kepada pengalaman Nabi bagaimana menangkal virus seperti corona ini. Nabi tidak hanya menganjurkan daya tahan tubuh seperti yang selama ini kita sering dengarkan, tapi Rasulullah memperdengarkan kepada kita ada 3 daya tahan yang kita miliki. Daya tahan tubuh pasti, tapi ada yang disebut juga dengan daya tahan mental, dan yang paling penting adalah daya tahan batin spiritual itu. Ketiga daya tahan inilah nanti akan menyelamatkan kita menghadapi apapun, insya Allah. Wa makru makrallah, wallahu khairul makirin. Bismillah tawakkaltu ala Allah, wala haula wala quwwata illa billah. Tapi jangan nekat, kita harus memenuhi 3 persyaratan ini kalau ingin selamat dari berbagai macam musibah. Baik, terima kasih banyak Bro. Kita akan lanjutkan lagi bahasan kita, tetaplah di Khazanah Islam Metro TV. Pada saat Nabi berduka, Allah ingin menghiburnya. Kemana? Ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma ketemu, diberi oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Bukan kurma. Apa oleh-olehnya? Bukan domba. Apa oleh-olehnya? Perintah sholat. Ya, alhamdulillahirrabbilalamin, kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV. 2 segmen awal tadi sudah diisi oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Nah, selanjutnya akan kita bahas, selanjutnya itu bersama dengan guru kita, yaitu Kiai Haji Dasat Latif. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya wad din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian, pemirsa Metro TV. Teristimewa guru saya, Bapak Profesor Dr. Nasaruddin Umar, yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru saja kita mendengar Isra Mi'raj dari perspektif sejarah kejadian itu. Lalu sejarah ini tentu akan sia-sia ketika kita tidak mengambil hikmah kehidupannya. Dalam kehidupan agama Islam, ada 2 tahun yang aneh-aneh namanya. Yang pertama, tahun gajah, tahun lahirnya Nabi. Yang kedua, tahun duka cita, tahun Isra Mi'rajnya Nabi. Kenapa disebut tahun duka cita? Ada 2 orang yang meninggal pada tahun yang sama. Istri beliau dan paman beliau yang sangat mencintai dan cintai oleh Nabi. Begitu dukanya Rasulullah sehingga dalam sebuah riwayat dijelaskan, begitu dukanya Nabi sehingga Nabi pernah menjelaskan, barang siapa seorang wanita meninggal dunia, lalu suaminya berduka terus mengenang kebaikannya, maka itu ciri-ciri wanita penghuni surga. Mananya apa? Ibu-ibu di rumah, kalau ibu lebih dulu meninggal nih besok-besok, lalu suaminya berkata, kenapa dulu meninggalin istriku? Baik betul meskipun dia cerewet, tapi saya kesepian ya Allah. Ciri-ciri ibu penghuni surga. Tapi begitu ibu meninggal, suami masuk kamar, merdeka. Ciri-ciri penghuni neraka. Tahun duka cita. Pada saat Nabi berduka, turun perintah Allah. Bahasa gaulnya sekarang SMS, WhatsApp. Allah WhatsApp Jibril. Jibril, kau turun jemput kekasihku Muhammad. Dia lagi berduka. Saya mau bawa jalan-jalan, saya mau hibur dia. Kemana? Ancol, bukan. Kemana? Taman Mini, bukan. Kemana? Ke Cina, banyak corona. Lalu kemana? Ketemu dengan Allah. Saya saja ketemu Kapolri dan Presiden, selfie-selfie. Tuh, selfie. Lalu saya kasih lihat, share semua. Kasih lihat kampung sepupuku di kampung. Ita ko cule, Presiden, kuliah, Presiden. Itu baru manusia. Masa aktifnya paling 10 tahun. Allah, Zat yang maha mulia, menjemput Rasulullah untuk ketemu. Pada saat Nabi berduka, Allah ingin menghiburnya. Kemana? Ketemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan cuma ketemu, diberi oleh-oleh. Apa oleh-olehnya? Bukan kurma. Apa oleh-olehnya? Bukan domba. Apa oleh-olehnya? Perintah sholat. Yang awalnya 50 kali sehari semalam. Lalu turun, langit ke-7 tidak ada masalah. Langit ke-6 setelah ketemu dengan Allah, langit ke-6 ketemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa berkata kalau bahasa gaul, Muhammad, apa kau dapat dari Allah? Kata Ibrahim, saya dapat oleh-oleh. Apa? Perintah sholat. Berapa? 50 kali sehari semalam. Tidak salah mas, masa 50? Umatku saja yang besar, gede-gede, kuat, tidak bisa itu kalau 50. Kau minta diskon. Naik Nabi, ya Allah terlalu banyak. Kurangi 5, tinggal 45. Ketemu lagi Ibrahim di langit ke-6. Tinggal berapa mas bro? 5, masih banyak. Kau naik lagi diskon. Minta naik lagi, kurang 5. Mondar mandir setiap kali naik, kurangi 5. Naik lagi, kurang lagi 5. Terakhir tinggal 5. Ibrahim alaihissalam berkata lagi, Muhammad tinggal berapa? Tinggal 5 bos. Masih banyak itu. Kau naik lagi. Di sini kelihatan cerdasnya Nabi. Nabi berpikir setiap kali naik kurang 5. Sekarang tinggal 5. Kalau saya naik lagi, tidak ada lagi ku dapat. Biar deh sebentar dipikir. Ternyata apa yang dicemaskan oleh Nabi Musa alaihissalam benar adanya. Sekarang aja yang tinggal 5, masih ada yang tidak sholat. Pun sholatnya hari Jumat. Paling terlambat datang, paling cepat pulang. Mau masuk surga. Nenekmu punya surga. Hikmah apa yang bisa kita terima? 1, ternyata ketika menemui masalah, bukan ketemu wapres solusinya. Ada masalah, bukan ambil kredit di bank. Ada masalah, bukan cari muka sama tim sukses. Ada masalah, Allah ajarkan kepada kita, bos, sini, ada masalahmu, saya kasih kau hadiah. Apa hadiahnya? Solat. Itulah sebabnya Al-Quran mengajarkan kita, ista'inu bis-sabri was-salah. Rasulullah lagi berduka, ditinggal paman tercinta, ditinggal istri tercinta. Lalu Allah kasih hadiah. Bukan hadiah mobil, bukan hadiah rumah, bukan pangkat jabatan. Tapi apa? Allah berikan solat.
Berarti saudaraku dimanapun Anda berada, ketika ada masalah, rumusnya dua. Sabar, sholat. Apa ada manusia yang tidak punya masalah? Oh, bohong itu kalau ada orang tidak ada masalahnya. Contoh, istri cantik. Bapak pikir kalau istri cantik bukan masalah. Istri cantik digoda orang. Apalagi kalau suaminya jelek. Lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau jelek istri. Istri jelek dihina orang. Kita lagi yang malu jalan sama dia. Duluan aja dek, nanti kita ketemu di gedung. Sampai ke dekat, bang di mana kau? Nggak jadi dek, mencret. Padahal dia malu ketemu sama istrinya. Istri cantik masalah, istri jelek masalah. Berarti bagus kalau tidak ada istri, lebih masalah lagi. Berarti bagus kalau banyak istri, lebih masalah lagi. Nggak ada orang tidak usah masalah. Ustadz, Bapak pikir tidak ada masalahnya Ustadz? Banyak masalahnya. Apa masalahnya? Mau nikah lagi takut sama istrinya. Semua orang punya masalah. Jangankan kita manusia akhir zaman. Nabi pun ada masalahnya. Apa masalah beliau? Ditinggal istri, duka beliau. Lebih jauh lagi di Madinah, beliau difitnah Aisyah selingkuh. Apalagi masalah dalam kehidupan sehari-hari dalam dakwah. Beliau bukan dibully. Kalian mubalik baru dibully, sudah putus asa. Cemen lu men. Rasulullah bukan dibully. Tapi apa? Diusir dari kampung halamannya. Siapa yang usir? Bukan orang lain. Siapa? Pamannya sendiri Abu Lahab. Nah, ketika beliau ada masalah, apa resepnya? Sholat. Adik-adik, sudah 1 tahun sarjana belum dapat kerja. Tidak usah cari kambing hitam. Tidak usah bully pemerintah. Lebih cari solusinya apa? Bagaimana sholatmu bos? Kenapa rumah tanggaku tidak pernah rukun? Kenapa rumah tanggaku tidak pernah bahagia? Ya periksa sholatmu. Kenapa bisnis saya bermasalah? Periksa sholatmu. Tidak ada orang tidak ada masalahnya. Lalu sholat. Apa orang sholat kemudian tidak ada masalahnya? Bukan orang sholat tidak ada masalahnya. Tapi apa? Orang yang sholat ada masalahnya. Tapi Allah yang selesaikan masalahnya. Allah yang akan selesaikan. Berarti orang yang sholat itu ada masalahnya. Tapi sholat itulah yang akan memudahkan menemukan jalan penyelesaiannya. Saudaraku, perbaiki sholat. Saya sudah sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi main-main. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Hayya 'alas shalah. Asar lagi. Barusan kita sholat duhur. Kau tidak ikhlas bos. Saya sholat. Betul kau sholat. Tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Itu juga celana dalammu kau masuk ke toilet. Itu juga kau pakai main futsal. Itu juga kau pakai tidur. Itu juga kau pakai kerja. Yang sudah 2 hari tidak dicuci-cuci. Ketemu lagi dengan Allah. Sah sholatnya? Sah. Tapi menunjukkan kalian tidak ikhlas ketemu Allah. Saya sholat Ustadz. Betul kau sholat tapi tidak ikhlas. Mana buktinya? Main-main. Allah. Ya kayak Malik yaumiddin. Sholat masa garuk-garuk pantat. Nah, ketika ada masalah dalam hidup ini, sempurnakan aja sholat. Insya Allah dengan sholat hidup kita akan lebih baik. Ya, terima kasih banyak. Nanti kita akan lanjut lagi bahwa bahasan kita menarik sekali mengenai sholat. Perbaiki sholatmu maka Allah akan perbaiki hidupmu. Kira-kira begitu ya Kiai? Ya. Insya Allah. Kita akan balik tetaplah di Khazanah Islam Metro. Tiap Ahad dengar ceramah, kalau tetap tidak sholat bos, tidak ada guna. Insya tidak ada guna. Ayo. Perbaiki sholat. Sholat adalah kunci kebaikan kita. Ya. Mari kita menjadikan event Isra Miraj ini sebagai event mengintrospeksi diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita naik ke langit, ke atas ya. Ya, alhamdulillah kita kembali lagi di Khazanah Islam Metro TV bersama dengan 2 orang guru kita, yaitu Imam Besar Masjid Istiqlal, yaitu Profesor Dr. Nazaruddin Umar dan juga Kiai Haji Dasat Latif, yang tadi juga menyampaikan kepada kita dengan sholat itu bisa menolong kita. Sholat bisa memperbaiki kehidupan kita. Kalau kehidupan kita kurang baik berarti coba perbaiki sholatnya. Pasti ada yang salah dengan ibadah kita, ada yang salah dengan sholat kita. Silakan kalau diterapkan dengan kehidupan zaman sekarang, terutama dengan ramainya orang membicarakan tentang virus corona. Ini bukan cuma ramai dibicarakan, tapi sudah banyak menyebar. Sudah dan menyebar, ya. Makan korban. Makan korban di seluruh dunia. Ya, lalu apa solusi Islam tentang ini? Kaitan dengan Isra Mi'raj, terutama hadiah sholat. Ya. Saya bukan seorang medik, tapi saya membaca artikel-artikel, salah satu menghindarinya adalah pola hidup sehat, yaitu bersih. Orang yang rajin sholat minimal dia bersih. Ya, karena orang yang mau sholat itu harus bersih, suci dan dari najis.
Maka syaratnya harus wudhu. Dan ternyata cuci tangan itu salah satu cara untuk menghindari virus. Daripada kalian cuma cuci tangan, mending deh wudhu. Sudah wudhu, sholat namanya sholat hajat. Salat hajat. Yang penting bukan waktu-waktu haram. Misal nih sampai kantor jam 8 pagi. Kan? Cuci tangan daripada cuma cuci. Ayo sempurnakan dengan cara apa? Wudhu. Selesai wudhu, ayo sunaikan sholat namanya sholat sunnah wudhu. Oke. Kedua, sabar. Solusinya isolasi. Orang gagal isolasi kalau dia tidak punya rasa sabar. Sabar diperintah, dikeluarkanlah oleh kebijakan oleh pemerintah. Jangan ada yang kurangi aktivitas di luar, kurangi ketemu orang-orang banyak tempatnya. Maka sebaiknya isolasi di rumah. Ini kesabaran. Kemudian diperintahkan untuk isolasi, maka kita panik. Karena penyakit apa? Hubbud dunia wa karahiyatil maut. Terlalu cinta dunia, takut mati. Padahal mau kemana? Pasti mati bos. Pasti mati. Jadi tidak usah panik dengan corona. Yang membuat kita panik adalah ketika kita tidak siap membawa bekal. Corona jangan panik, tapi bagaimana? Cerdas. Cerdas menyikapinya. Bagaimana cerdas menyikapinya? Pola hidup sehat. Kurangi begadang. Apa hubungannya Ustadz? Karena ternyata orang yang gampang rentan kena virus itu adalah orang yang daya tahan tubuhnya menurun. Dan penyebab daya tahan tubuh turun itu kalau banyak begadang. Makanya Omai Ramai bilang, begadang jangan begadang kalau tiada artinya. Begadang boleh saja kalau ada maksudnya. Itu maksudnya apa? Tadarus. Sekarang coba lihat anak-anak milenial kita. Hampir tidak bisa tidur. Online 24 jam. Kadang salah. Saya bangun sholat tengah malam, saya pura-pura lihat, anak-anak mahasiswa saya masih on. Kan kelihatan itu anak-anak yang masih online di WhatsApp-nya. Saya coba-coba lihat anak-anak yang di grup saya, wah masih online. Bagaimana mereka mau sholat subuh awal waktu? Ya, bagaimana hidup mau sehat? Kenapa? Dia kurang tidur. Dan salah satu anjuran medis cerdas menyikapi virus corona ini adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Daya tahan tubuh itu jangan stres. Orang semakin stres makin gampang kena serangan penyakit. Nah, kalau Anda stres ambil wudhu. Tunaikan sholat 2 rakaat, insya Allah hilang stresnya. Tawakkalillah, berserah diri kepada Allah. Jadi solusinya Allah kasih kita perintah sholat. Saya sudah sholat Ustadz, tidak cukup 5 waktu. Kok masalah saya tidak pernah lepas Ustadz? Tidak cukup sholat 5 waktu. Contoh. Saya demam. Tidak usah demam lah. Sakit kepala. Saya tidak perlu ke dokter. Cukup saya ke apotik. Kenapa? Saya tahu obatnya kalau sakit kepala ringan. Betul. Toh? Tapi kalau sudah kondisi darurat, tidak boleh saya ke apotik langsung. Saya harus datang ke dokter spesialis. Karena masalahnya ini darurat. Maknanya apa? Kalau hidup saya normal-normal saja, mungkin doanya cukup 5 waktu. Tapi ketika saya ada masalah besar, tidak cukup 5 waktu. Tambah dengan datang ke spesialis. Sholat sunnahnya dilengkapi. Sholat lainnya disempurnakan. Itu harus ada tambahan-tambahannya. Sholat diperbaiki. Insya Allah. Ada yang bilang, Ustadz itu tetangga saya tidak pernah sholat. Kok baik hidupnya? Betul baik hidupnya. Tapi apa yang kita tidak tahu? Suaminya selingkuh, istrinya membalas. Di kantor dia hormati. Semua orang hormat sama dia. Siap pak. Dibukakan pintu mobilnya. Sampai di rumahnya dilempar sama anaknya masih SD. Kenapa? Betul. Dia bagus duitnya, banyak rumahnya, bagus rumahnya. Tapi apa yang kita tidak tahu? Duitnya 3 miliar tapi tidak ada bisa dia makan. Dilarang makan nasi, dilarang makan garam, dilarang makan gula. Apa aja bisa dia makan? Ubi rebus. Duit 7 miliar tapi cuma bisa makan ubi rebus. Begitu pagi-pagi disuruh olahraga. Jangan pakai baju, pakai celana pendek. Jangan pakai kopiah. Jalanlah dia keliling, pakai celana pendek doang. Tidak pakai sandal pula. Apa bedanya sama gembel? Nah, saudaraku, tiap Ahad dengar ceramah, kalau tetap tidak sholat bos, tidak ada guna. Masya Allah. Tidak ada guna. Ayo. Perbaiki sholat. Sholat adalah kunci kebaikan kita. Kalau bahasa elektroniknya, sholat adalah barcode. Nah, ini ada barcode-nya Metro TV. Nah, kalau ini tidak ada barcode, tidak bisa masuk dalam inventaris. Maka kalian kalau mengaku muslim, tapi tidak sholat, falaisa minni kata Nabi, bukan umat. Masya Allah. Terima kasih banyak Kiai. Untuk itu kami mengundang Profesor Dr. Nazaruddin Umar. Prof, menarik sekali bahasan kita Prof. Kita simpulkan. Saya terima kasih ya Adinda bisa bergabung dengan kita di Metro. Terima kasih Prof. Betul.
Momentum Rajab ini kita akan jadikan momentum untuk memerangi musuh bersama kita yang namanya virus corona ini. Pengalaman sejarah menunjukkan bulan Rajab itu memang bulan yang sering langganan musibah ya. Rasulullah ditinggalkan orang terbaiknya ya kan, makanya disebut bulan Rajab itu amul hazn, tahun kesengsaraan. Nah sekarang kan ini juga dalam keadaan tahun sengsara kita ini kan. Bayangkan berapa banyak jam pelajaran anak-anak kita secara efisien efektif tidak bisa lagi diperoleh. Kenapa? Kan harus belajar di rumah ya kan. Belum lagi persoalan dampak ekonominya dan seterusnya. Mari kita menjadikan event Isra Mi'raj ini sebagai event mengintrospeksi diri kita dan mendekatkan diri kita kepada Allah. Mari kita naik ke langit, ke atas ya. Islam itu justru terselesaikan di dalam bulan suci Ramadan. Coba kita lihat, semua hampir sejarah Islam itu sejarah bulan Ramadan. Maka itu disebut bulan kemenangan. Ya. Pertama kita lihat bulan Ramadan itu penerimaan wahyu. Kemudian hampir semua peperangan itu juga banyak terjadi dalam bulan Ramadan dan selalu dimenangkan oleh umat Islam. Bulan Ramadan ini juga merdekanya beberapa banyak negara Islam itu kan. Ya termasuk Indonesia kan 17 Agustus 45 itu kan juga bulan suci Ramadan. Penaklukan Spanyol, penaklukan Mesir, penaklukan kota Mekah kembali, Fathu Makkah itu juga bulan suci Ramadan. Nah kita bermohon kepada Allah, apapun agama kita, mudah-mudahan tidak terlalu lama ya menjadi ancaman apa yang disebut dengan virus corona ini. Tanpa membedakan agama kita apapun, saya dan kami semua di sini menghimbau kepada seluruh umat beragama, apapun agama yang kita anut, mari kita memaksimumkan pendekatan diri kita kepada Tuhan ya. Untuk berdoa bersama, kita sangat percaya bahwa umat beragama itu sangat yakin bahwa doa itu punya manfaat. Mari kita dengan sepenuh hati berdoa, semoga virus corona ini bisa menyingkir jauh-jauh dari negeri kita, bahkan di muka permukaan bumi ini. Semoga para ilmuwan bisa menemukan vaksinnya dan obatnya, dan semoga cepat berlalu. Insya Allah mudah-mudahan bulan suci Ramadan sebentar lagi ini akan menjadi bulan kemenangan kita, bulan untuk menyelesaikan seluruh persoalan berengkalai yang ada di dalam lingkungan kita ini. Prof, mungkin tadi ada satu pertanyaan yang belum terjawab sebelum ditutup, mohon dijawab singkat Prof, tentang imbauan sholat di masjid, dan ada juga untuk tidak sholat di masjid dulu tapi juga ada juga yang tetap melaksanakan. Oh iya bagusnya betul. Bagaimana Prof? Fatwa Majelis Ulama yang kita sampaikan kemarin itu sudah jelas itu bahwa sholat berjamaah itu di masjid adalah sunat. Tapi wajib untuk mempertahankan kesehatan kita. Darul mafasid muqaddamun ala jalbi masalih. Mengedepankan kalau mau sebut tolak bala ya, menolak kemudaratan itu lebih utama daripada melaksanakan kemanfaatan. Jadi sholat jamaah di masjid itu adalah sunat, bagus sekali manfaatnya. Tetapi kalau kita pergi ke masjid, dia khawatirkan kita akan terjangkit dengan virus yang membahayakan itu dan balik nanti menulari keluarga, maka lebih baik kita tidak ke masjid. Tetapi bagaimana bulan suci Ramadan nanti, kita tunggu penjelasan dari pemerintah yang sangat intensif mengikuti bahkan dari jam ke jam ya. Kita berdoa sambil berusaha semoga bulan Ramadan kita ini tidak kurang dari pengalaman kita yang lalu, tetap kita melakukan ubudiyah Ramadan maksimum ya, dan mudah-mudahan sebelum Ramadan insya Allah terjadi penurunan bahaya yang mengerikan ini. Amin. Saya kira sangat penting untuk kita semuanya berdoa sambil mengikuti petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh pemerintah, kebersihan lingkungan, kebersihan diri, rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Sambil kita berdoa seperti yang disampaikan tadi, banyak sholat insya Allah penyakit itu dari Allah dan Allah pun juga akan menarik penyakitnya itu. Percayalah, la haula wala quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Prof. Terima kasih banyak Kiai. Dan buat pemirsa, tanpa terasa perjumpaan kita harus kita tutup dulu sampai di sini. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Saya David Halik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salatullah salamullah ala Rasulillah, salatullah, salamullah
حبيب الله. Metro TV